Selamat siang semua. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar uang di sesi perkuliahan ke-6, di mana instrumen pasar uang sudah sempat saya singgung di sesi-sesi sebelumnya, namun kali ini akan lebih spesifik dan lebih mendalam pembahasannya, di mana tujuan dari pembelajaran sesi ini adalah untuk lebih memahami jenis-jenis instrumen pasar uang, mekanisme transaksinya seperti apa, lalu perhitungan diskonto dan bunganya seperti apa untuk masing-masing instrumen. Sebelumnya di sesi 3 dan 4, saya menyinggung instrumen pasar uang itu yang paling umum adalah 4 ini. Yang pertama SBI, sertifikat dari Bank Sentral, lalu deposito, lalu commercial paper, and repurchase agreement. Secara teori dan praktek yang lebih luas, instrumen pasar uang ada lebih dari 4 ini, diantaranya adalah treasury bills, interbank call money, dan juga bankers acceptance. Saya akan mencoba menjelaskan satu persatu secara singkat untuk materi sesi 6 ini. Pertama adalah treasury bills. Jadi, treasury bills ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah jangka waktu dari kurang dari 1 tahun. Di Indonesia ini namanya itu surat berharga negara ya. Jadi di Amerika Serikat itu Kementerian Keuangan itu namanya Treasury Secretary. Jadi sementara di kita itu Kementerian Keuangan. Jadi inilah asal muasal namanya itu Treasury bills. Jadi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri surat berharga negara yang di bawah 1 tahun itu bisa dibilang jarang. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah itu mayoritas lebih dari setahun ya, dan itu berupa surat utang negara SUN namanya. Lalu ini mekanisme dan karakteristiknya. SBN ini kita bisa dapat itu tidak melalui pasar langsung, tapi harus melalui pialang, dan biasanya lelangnya itu hanya dilakukan kepada bank komersial. Lalu return-nya itu berupa diskonto, jadi akan ada 2 jenis instrumen di return pada instrumen pasar uang, yaitu diskonto dan juga bunga langsung. Nah, ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Di setiap instrumen pasar uang yang akan saya jelaskan, itu akan ada pihak-pihak yang terlibat seperti gambar ini. Ini perlu kita pahami dan perlu kita dalami agar bisa mengerti tentang bab ini. Di mana issuer untuk treasury bills atau surat berharga negara adalah pemerintah, bukan bank sentral, bukan bank komersial, bukan korporasi, tapi pemerintah dalam hari ini kalau di Indonesia itu di bawah kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Lalu investornya adalah bank atau pialang. Pialang itu biasanya tuh perusahaan-perusahaan sekuritas atau institusi keuangan lain ya. Lalu ada bank komersial juga ya. Bank ini bukan Bank Indonesia, tapi bank komersial. Ini adalah rumus perhitungan untuk harga treasury bills untuk berhitung setelah diskonto, di mana unsur-unsurnya adalah nilai nominal dari surat berharga negara itu berapa, lalu tingkat diskonto berupa percentage, lalu adalah berupa hari, jangka waktu treasury bills atau jangka waktu SBN. Ini adalah contoh soalnya. Bank ABC ingin ikut lelang SBN di Kementerian Keuangan dengan nilai 10 miliar, di mana ini adalah N. Lalu tingkat diskonto yang diharapkan adalah 12%, ini adalah I. Dan dengan jangka waktu 91 hari atau 3 bulan, ini adalah T. Kenapa satuannya dalam bentuk hari? Karena 3 bulan itu kurang presisi harinya ya, bisa jadi 90 hari, bisa jadi 91 hari, atau kalau misalnya 3 bulannya include Februari itu malah bisa lebih kecil lagi. Jadi biasanya kesepakatan itu atau yang tertera di sertifikat itu berupa hari, biar perhitungannya itu lebih presisi. Ini adalah hasil perhitungannya, jadi N-nya itu 10 miliar, interest-nya itu dimasukkan dalam desimal ya, diskontonya itu dimasukkan dalam bentuk desimal lalu berupa hari.
91 harinya dimasukin di sini, lalu ketemulah harganya 9,70 miliar. Apa maksudnya 9,70 miliar ini? Kira seperti ini ya, contohlah kita ambil transaksinya itu, lelangnya itu selesai tanggal 1 April. Lalu jatuh temponya misalnya tanggal 30 Juni ya. April, Mei, Juni ya. Anggaplah 91 hari itu periodenya adalah ini. Ketika tanggal 1 April, Bank ABC itu memberikan uang kepada negara ya. Negara ini dalam arti Kementerian Keuangan sebesar 9,70 M. Lalu negara memberikan yang namanya surat berharga negara. Ini adalah transaksi yang terjadi tanggal 1 April. Pada tanggal 30 Juni, yaitu 91 hari setelahnya, pihak-pihak tersebut kembali bertransaksi. Dalam hal ini adalah SBN itu sertifikatnya diklaim kembali ke negara. Negara itu mengembalikan kepada ABC sebesar jumlah nominal SBN-nya, yaitu 10 miliar. Nah, selisih dari 9,7 dan 10 M inilah yang disebut dengan keuntungan dari PT ABC. Keuntungan yang diambil dari PT ABC dalam hal ini adalah pendapatan diskontonya adalah 0,3 miliar. 0,3 miliar. Inilah yang disebut dengan dijual dengan tingkat diskonto. Kalau bunga langsung itu bukan seperti ini metodenya. Bunga langsung itu ini tetap 10 miliar, ini tetap 10 miliar, tapi pada saat negara mengembalikan itu plus bunga. Itu tidak terjadi di surat berharga negara. Jadi ini dijual dengan bentuk diskonto ya. Keuntungan itu berupa tingkat diskonto. Inilah perhitungan untuk treasury bills. Lalu sekarang kita bicara tentang surat utang yang diterbitkan oleh bank sentral. Sebelumnya adalah surat utang yang diterbitkan oleh negara, yang disebut dengan sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga Bank Indonesia. Jadi definisinya sama, cuman diganti issuer-nya saja, yaitu Bank Indonesia atau bank sentral di dunia. Mekanismenya sama, lelang ke bank komersial dan pialang. Jadi ini tidak dijual secara umum, tapi umumnya lelang itu dilakukan kepada bank komersial atau pialang. Return-nya sama berupa diskonto, dapat dipindah tangankan. Lalu Bank Indonesia, misalnya jatuh temponya itu 91 hari, tapi selama misalnya 80 hari, 70 hari itu Bank Indonesia itu bisa membeli kembali surat berharga negara yang bank atau pialang ini pegang. Namun tetap perhitungan keuntungan kepada investor. Haknya adalah sama, ada dua, sama persis, tapi ininya saja yang diganti. Issuer-nya adalah bank sentral, di mana di Indonesia itu Bank Indonesia, dan juga investornya sama, bank komersial dan pialang. Rumusnya juga sama persis, hanya diganti ininya saja. Unsur-unsurnya nilai nominal, tingkat diskonto, dan jangka waktu sertifikat Bank Indonesia. Ini adalah contohnya saya bedakan, di mana N-nya masih sama, 10 miliar, tapi diskontonya saya rubah jadi 10% ya. Lalu jangka waktunya itu saya buat 6 bulan, atau 182 hari. Investor yang ikut lelang adalah Bank XYZ. XYZ ini, berapakah harga diskontonya yang diharapkan, sama rumusnya seperti tadi, dimasukkan N-nya di sini, I-nya dimasukin di sini, lalu T-nya dimasukin di sini. Harga SBI-nya adalah 9,52 miliar. Jadi seperti yang mekanisme tadi ya. Jadi contohnya adalah misalnya 1 Januari, 6 bulan itu taruh sampai 30 Juni ya. 182 hari, anggap saja
1 Januari sampai 30 Juni. Jadi XYZ itu ada kerjasama dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan SBI, sertifikat atau surat sakti dari Bank Indonesia. Lalu XYZ saat itu menyetor uang 9,52 M. 9,52 M. Lalu tanggal 30 Juni, pihak yang terkait itu masih sama ya, XYZ dan BI dengan asumsi yang menang lelang itu XYZ. XYZ kembali mengklaim SBN-nya, SBI-nya, lalu Bank Indonesia memberikan uang sebesar 10 miliar. Keuntungannya adalah sebesar selisih dari 9,52 dan 10 miliar, yaitu diskontonya, sama dengan 0,48 miliar. Nah, bagi mahasiswa akuntansi mungkin lebih gampang apabila kita memahami jurnalnya ya. Jadi pada jurnal pada XYZ di tanggal 1 Januari, itu adalah yang pertama ada sisi aset, yaitu aset keuangan berupa SBI. Berupa SBI itu sebesar 10 M. Lalu ada pendapatan diterima di muka sebesar itu sebesar selisihnya 0,48 M. Lalu ini debit ya, debit, ini kredit, kredit yang satu lagi itu adalah kas. Kasnya sebesar 9,52 M. Nah, ini adalah jurnal pencatatan di tanggal 1 Januari. Jadi, di sisi debitnya ada satu, yaitu aset keuangan dalam hal ini SBI, ini masuk kategori aset lancar sebesar 10 miliar. Di kreditnya itu masuk pendapatan diterima di muka, karena baru boleh direalisasikan tanggal 30 Juni. Lalu, di sisi kredit lagi ada kas yang berkurang sebesar 9,52 miliar. Lalu pada tanggal 30 Juni, pencatatan dari PT XYZ adalah seperti ini ya. Jadi, kas akan diterima sebesar 10 miliar. Kreditnya adalah aset keuangan SBI sebesar 10 miliar. Lalu jangan lupa untuk mengakui pendapatan sebesar diskontonya. Jadi jurnal lagi di debitnya itu adalah pendapatan diterima di muka sebesar 0,48 M di debit. Kreditnya adalah pendapatan diskonto sebesar 0,48 M. Nah, ini adalah pencatatan pada saat tanggal 1 Januari dan 30 Juni. Saya yakin mahasiswa akuntansi lebih mudah memahami transaksi itu apabila tahu jurnalnya. Oke, lanjut. Lalu sekarang kita bicara sertifikat deposito. Jadi surat sakti atau surat utang itu yang pertama itu diterbitkan oleh pemerintah, yang kedua tadi diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang ini adalah diterbitkan oleh bank komersial. Jadi masing-masing pelaku ekonomi, institusi yang tersebut punya semacam surat sakti untuk bisa melakukan penarikan dana atau peminjaman dana kepada pelaku ekonomi yang lain. Ini adalah diterbitkan oleh bank komersial. Perbedaan yang pertama adalah ini tidak dijual melalui lelang, tapi kesepakatan antara lender dan borrower. Nah, jadi masyarakat itu bisa punya sertifikat deposito dari bank komersial tanpa perlu ikut lelang atau melalui pialang. Perbedaan yang kedua adalah ini tidak melalui bunga langsung. Tidak melalui lelang, lalu return-nya berupa bunga langsung. Tetapi di beberapa negara di luar Indonesia ada yang menerapkan sistem diskonto seperti SBI dan SBN yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi di Indonesia itu
mayoritas hampir semua adalah berupa bunga langsung dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Ini adalah mekanisme transaksinya dan issuer dan investornya siapa. Kalau misalnya deposito itu bisa korporasi dan bisa perorangan. Tadi itu hanya bank komersial dan pialang ya. Nah, kalau deposito ini bisa korporasi, bisa perorangan. Korporasi ini termasuk bank komersial, transaksi antara bank komersial satu dan bank komersial lainnya. Lalu ini perbedaannya adalah misalnya tanggal 1 Januari, tanggal 1 Januari, misalnya transaksinya itu 3 bulan, tanggal 1 Januari itu korporasi atau investor itu menyetorkan uang, misalnya sertifikatnya itu yang disepakati 3 bulan, maka misalnya 30 Maret, misalnya ini 1 miliar ya, 10 miliar misalnya. Nah, yang dikembalikan itu juga 10 miliar, tapi bank itu memberikan yang namanya bunga. 10 miliar plus bunga. Jadi inilah yang dimaksud dengan return berupa bunga langsung, bukan selisih antara nominal dan harga dalam percentage tingkat diskonto seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau yang tadi saya jelaskan itu kan uang yang di-store di awal itu misalnya seperti ini skenario-nya adalah misalnya 9,5. Lalu dikembalikan itu 10 miliar dari issuer-nya. Nah, kalau deposito itu tidak seperti itu, dia return-nya berupa bunga langsung. Lalu ada commercial paper. Jadi, fundamental dari pemahaman bab ini adalah yang pertama, institusi-institusi pelaku ekonomi itu punya surat sakti untuk bisa mendapatkan pinjaman di pasar uang. Yang pertama itu negara ya, atau pemerintah. Surat utangnya itu berupa tadi SBN. BI, surat utangnya itu berupa SBI. Bank komersial, surat utangnya itu berupa deposito. Korporasi, surat utangnya itu berupa CP. Jadi ini adalah fundamental dari pemahaman pasar uang, instrumen pasar uang yang saya jelaskan hari ini, di mana 4 produk utamanya adalah masing-masing diterbitkan oleh lembaga yang berbeda-beda. Ini adalah definisinya adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi, namun keunikannya adalah korporasi non-bank yang dimaksud itu bukan sembarangan korporasi, bukan korporasi ecek-ecek, tapi yang memiliki rating dan kredibilitas yang tinggi. Nah, ini adalah mekanisme transaksinya. Nah, mekanisme transaksi pada commercial paper melibatkan 3 lembaga. Yang pertama adalah korporasi, bank komersial, dan investor. Issuer, arranger, dan investor. Jadi, korporasi itu biasa memasarkan CP-nya itu melalui bank komersial, karena bank komersial itu punya perangkat, punya database, punya pasar yang bisa membuat CP itu laku. Jadi, nah, kerjasama antar korporasi dan bank komersial ini biasanya berupa fee ya. Jadi fee pemasaran atau cost administrasi yang dibayarkan kepada bank untuk pemasaran commercial paper. Dan return-nya itu berupa bunga. Jadi ini bukan diskonto, jadi return diskonto itu hanya ada di SBN dan SBI, namun ini return-nya adalah sifatnya bunga. Nah, perbedaan yang nomor 5 ini juga sangat penting untuk dipahami ya. Jadi kredit rating sebelum korporasi itu bisa menerbitkan CP harus ada namanya kredit rating. Kredit rating ini sederhananya itu kalau kita belanja di Tokopedia, Shopee, atau Blibli itu, ya rating toko ya. Rating toko, reputasi tokonya gitu. Nah, kalau di toko-toko yang ada di online shop itu, ya kita-kita ini yang memberikan rating ya. Tergantung dari bagaimana pengirimannya, bagaimana kualitas barangnya, bagaimana pelayanannya ramah atau tidak.
Nah, kalau perusahaan ini yang merating itu Pevindo nama asosiasinya. Pevindo itu jadi menilai kelayakan korporasi ini agar uang-uang yang kita titipkan itu bisa kembali sesuai jatuh tempo dan tidak bangkrut ya. Jauh dari kemungkinan bangkrut. Nah, itu yang menilai adalah Pevindo. Jadi sebelum dia bisa menerbitkan commercial paper, harus di-rating dulu oleh Pevindo. Nah, selanjutnya kita akan bicara produk lain dari pasar uang yang jenisnya itu berbeda dengan keempat ini ya. Jenisnya itu berbeda dari keempat ini. Jadi keempat ini adalah produk utama pasar uang yang kita harus mengerti konsep dan mekanismenya. Yang pertama adalah call money. Call money ini hanya bersifat namanya kegiatan minjam per minjam antara satu bank dengan bank lain dalam jangka waktu pendek. Jadi bank itu sesama bank itu punya semacam apa ya, friendship yang teradministrasi oleh regulator untuk bisa saling minjam satu sama lain. Jadi ini tidak melalui lelang, tapi hanya antara lender dan borrower. Ini kesulitan, karakteristik utamanya adalah untuk kesulitan bank-bank yang kesulitan likuiditas jangka pendek. Ini adalah pihak-pihaknya, hanya ada bank A dan B, bank komersial A dan bank komersial B, lalu return-nya itu misalnya ini hari pertama, ini misalnya hari pertama jatuh temponya misalnya hari keempat, D keempat itu peminjam itu harus mengembalikan uangnya berupa uang plus bunga. Yang kedua terakhir adalah bank acceptance. Bank acceptance ini sering kita dengar itu namanya bank garansi. Ini adalah diterbitkan oleh bank komersial. Nah, ini itu melibatkan 3 transaksi biasanya. Ada pembeli barang atau jasa, penjual barang jasa, lalu ada bank. Jadi kira-kira gini ya, misalnya kita itu beli sebuah komponen alat berat. Sebuah komponen alat berat itu membutuhkan jangka waktu penjual itu untuk membuat komponen alat berat itu membutuhkan waktu produksi misalnya 30 hari. Nah, tetapi untuk bisa memproduksi itu, penjual itu butuh jaminan bahwa nih pembeli serius gak nih? Jangan-jangan nanti setelah 30 hari barangnya jadi, nih pembeli batalin kerjasama atau nggak jadi beli gitu. Nah, instrumennya untuk bisa menjalan tengahkan kekhawatiran itu adalah dengan bank garansi atau bank acceptance. Jadi, sebelum barang itu diproduksi, penjual barang itu bisa request yang namanya bank garansi ke pembeli. Misalnya pembeli melakukan kerjasama dengan BCA atau Bank Mandiri, tolong dong terbitin bank garansi kepada penjual supaya dia yakin untuk memproduksi barangnya bahwa kita akan bayar. Jadi bank ini akan pasti membayar barang itu di H plus 30 setelah barang jadi. Jadi mau pembeli barang jasa ini gagal, bangkrut, atau gimana, itu bank itu pasti membayar uang itu kepada penjual. Nah, mekanisme kerjasamanya kepada bank itu berupa fee ya. Jadi pembeli barang jasa ini harus membayar fee kepada bank untuk penerbitan bank garansi tersebut. Ini membuat kedua belah pihak win-win solution untuk dua belah pihak. Jadi penjual itu punya kepastian pembayaran dari pembeli untuk memproduksi barang atau mengerjakan sebuah proyek jasa ya, misalnya kontraktor atau lain-lain. Pembeli pun juga win-win solution untuk pembeli. Dalam hal ini pembelinya itu jadi bisa membuktikan komitmennya kepada penjual, membuktikan bahwa ayo ini kerjasama kita itu udah pasti jadi. Jadi komitmen itu tentu adalah nilai tambah kepada penjual dan juga kepada pembeli untuk misalnya untuk negosiasi. Ini loh, saya punya bank garansi, tolong diskonnya diperbanyak. Itu bisa menjadi sarana untuk negosiasi diskon barang dan jasanya. Yang terakhir adalah repurchase agreement.
repurchase agreement ini adalah kontrak jual beli instrumen. Instrumennya itu bisa instrumen-instrumen yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Jadi ini biasa digunakan Bank Indonesia untuk operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu instrumen kebijakan moneter yang saya sudah jelaskan di bab 1 dan bab 2, sesi 1 dan sesi 2, di mana bank sentral itu melakukan kontrak jual repo apabila pasar mengalami kelebihan likuiditas. Jadi konsepnya adalah reverse repo ini apabila pasar itu lagi kelebihan uang, Bank Indonesia itu harus mengabsorb dana-dana yang ada di pasar agar inflasi terjaga. Lalu ada kontrak beli repo pada saat pasar uang itu kekurangan likuiditas. Uang-uang yang numpuk di Bank Indonesia itu harus dikucurkan ke pasar supaya ekonomi itu gerak, ekonomi itu bergairah, gitu ya. Dan return-nya itu biasanya berupa bunga ya. Mekanismenya itu juga melalui lelang, tidak melalui pasar terbuka dan siapa saja bisa beli, tidak seperti itu karena biasanya melalui lelang. Biasanya transaksi ini ada pihak pertama dan pihak kedua yang menyepakati agreement. Sebuah agreement itu kan konsepnya kan ada pihak satu, pihak dua ya, menandatangani kesepakatan gitu. Nah, ini pihaknya itu biasanya bank sentral atau bank komersial, atau bisa juga pialang ya, pialang. Pialang itu biasanya seperti perusahaan sekuritas. Nah, biasanya keduanya itu melakukan kesepakatan tanggal tertentu, kesepakatan harga tertentu, bunga tertentu untuk instrumen yang akan dibelikan. Di mana ini adalah kondisi instrumen kebijakan moneternya, jual repo pada saat operasi terbuka absorpsi, beli repo pada saat OPT injeksi. Jadi sebenarnya bahasa Bank Indonesia itu hanya dua ya, reverse repo dan repo. Cuman untuk penjelasannya itu lebih mudah apabila konsepnya itu dengan jual dan beli, menurut saya. Karena dengan konsep jual dan beli itu kita bisa lebih menganalisa uang masuknya itu siapa yang nerima. Kalau jual ya uangnya itu diterima oleh bank sentral. Kalau beli uangnya itu diterima oleh bank komersial. Itu akan lebih memudahkan kita untuk memahami apa tujuan dari kebijakan itu daripada kita pakai istilah yang ada di Bank Indonesia itu reverse repo dan repo. Sekian penjelasan dari saya untuk sesi 6 ini. Kekurangannya mohon maaf, apabila ada pertanyaan bisa di email ke alamat email. Terima kasih.